Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita lanjutkan bahwa muslim naik turun derajatnya sesuai dengan perjuangannya. Salah satu perjuangan yang mesti ditempuh oleh setiap muslim adalah bagaimana memanfaatkan lisan agar berguna bagi kepentingan muslimin yang lain. Karena Rasul menegaskan man salimal muslimun min lisani. Kalau sudah terpelihara lisannya dengan pemeliharaan qalbu, karena dorongan kesucian qalbu, lisannya juga akan suci. Walaupun seseorang yang memiliki lisan yang suci itu bukan ahli bicara, bukan ahli nyusun kata, tetapi ternyata sepotong kata yang keluar dari lisan yang didorong oleh qalbu yang suci akan berpengaruh bagi pendengarnya. Sebaliknya, banyak perkataan yang disampaikan, susunan kalimatnya bagus, tapi ternyata bukan keluar dari lisan yang bersih akibat kesucian qalbu, maka hanya terdengar di telinga, setelah itu mental, tidak punya makna. Mungkin kita semuanya pernah mengalami hal itu. Mendengar seseorang menyampaikan satu nasihat, pendek nasihatnya, tapi terbawa sampai ke rumah. Sebaliknya, ada orang yang berpidato demikian panjang, lama, menggunakan ayat Quran, menggunakan hadis, tetapi dia keluarkan bukan dengan qalbu yang suci, bukan dengan lisan yang bersih, kurang mengena dan kurang membekas. Karena itu, ketika ingin kita sampaikan nasihat kepada orang lain, maka tentunya yang pertama adalah kita harus bertobat terlebih dahulu. Itulah kehidupan para pendahulu kita. Ingin menyampaikan pengajian, ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain, sujud dulu, nangis dulu menghadap kepada Allah, membersihkan kalbu. Sehingga khutbah Jumat yang hanya disampaikan pada waktu 15 menit, tapi membuat jamaah betul-betul tenggelam dalam isi khutbah tersebut. Ada orang yang tabligh sampai 2 jam, yang terbawa ke rumah cuma guraunya, cuma candanya. Sungguh sayang sekali waktu terbuang-buang. Langkah apa yang masih kita tempuh? Semuanya kita adalah bertanggung jawab tentang lisan ini, agar kita gunakan untuk menyelamatkan orang lain. Bukan cuma kewajiban orang yang disebut ustaz, bukan cuma kewajiban orang yang dipanggil sebagai kiai, sebagai ulama, tapi semuanya kita diperintah untuk menggunakan lisan demi kepentingan orang lain. Dan ini adalah kewajiban setiap pribadi muslim yang masih terpelihara imannya dalam kalbu. Karena itu, kalimat hadis tadi, al-muslim man salimal muslimun min lisani. Muslim itu adalah orang yang memang membuat orang lain selamat dari lisannya, selamat dengan lisannya, selamat dari kalimat yang muncul dari lisannya. Jadi bukan cuma sekedar tidak membahayakan, bukan cuma sekedar terjaga lisannya dari perkataan yang kotor, tetapi lisannya berguna buat yang lain. Artinya kita harus senantiasa berjuang untuk menasihati orang lain. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa kutubihi wa rasulihi wa a'immatil mu'minin wa ammatihim. Rasul bersabda, agama adalah nasihat. Sahabat bertanya, buat siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, untuk Allah. Artinya Allah menasihati kita. Untuk kita, artinya Al-Quran ketika dibacakan menasihati kita. Untuk Rasul, artinya Rasul senantiasa kehidupannya adalah menasihati kita. Dan a'immatil mu'minin, para pemimpin muslimin, para pemimpin orang yang beriman, wa ammatihim, dan umumnya masyarakat muslim, harus senantiasa berjuang untuk memanfaatkan lisan demi keselamatan muslimin muslimat. Inilah tugas kita pribadi masing-masing, dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah nanti di akhirat, bagaimana kita memanfaatkan lisan ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan memanfaatkan lisan sesuai petunjuk Rasulullah SAW.
Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.